Salam, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita mempelajari pelajaran Alkitab kita yang kedua, berjudul Keluarga. Ayat hafalan terdapat di dalam Amsal pasal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saudaraku, ayat ini memberikan perintah kepada seorang anak untuk patuh pada didikan. Di dalam bahasa Ibrani disebutkan musar, yaitu teguran, hukuman yang tepat. Jadi seorang anak diperintahkan untuk patuh pada teguran dan hukuman yang tepat. Hai anakku, ayat ini bukan sedang bicara kepada anak kandung Salomo. Pada tradisi saat itu, hal ini berbicara lebih kepada hubungan antara guru dan murid. Dengarkanlah. Di dalam bahasa Ibrani, dengarkanlah itu sama, artinya taatilah didikan ayahmu. Salah satu tujuan Amsal ialah agar kaum muda memperoleh hikmat, memperoleh kebijaksanaan, melakukan knowledge atau melakukan pengetahuan kita dengan baik dalam kehidupan, dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Jadi, apa yang merupakan aplikasi dari pengetahuan kita itu? Khususnya tentu pengetahuan akan firman Tuhan. Penjabarannya ialah kita harus menaruh ketaatan kita, penurutan kita kepada didikan orang tua yang berupa teguran, disiplin, merupakan koreksi, dan hukuman. Tujuan ayah dan ibu adalah untuk kebaikan anaknya dan kebaikan orang lain secara tidak langsung. Saudara-saudaraku, pendidikan mengambil tempat dalam kebanyakan keluarga, khususnya pada tahun-tahun permulaan. Apakah yang Alkitab katakan tentang pendidikan dalam keluarga? Dan apa prinsip-prinsip yang dapat kita ambil dari situ untuk diri kita? Mari kita baca kutipan dari Ellen G. White di dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 59, dikatakan di sini, sejak zaman purbakala, orang-orang yang setia di kalangan orang Israel selamanya memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan orang-orang muda. Tuhan telah menyuruh supaya semenjak masa bayi, anak-anak diberi pelajaran tentang kebaikannya dan kebesarannya, teristimewa sebagaimana yang dinyatakan dalam hukumnya dan yang ditunjukkan dalam sejarah Israel. Nyanyian, doa, dan pelajaran dari Alkitab harus disesuaikan dengan pikiran yang sedang berkembang. Ibu dan bapa harus mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa hukum Allah adalah kenyataan tabiatnya, dan bahwa sementara mereka menerima asas-asas hukum itu ke dalam hati, peta Allah pun terteralah pada pikiran dan jiwa. Sebagian besar dari pengajaran itu dilakukan secara lisan, tetapi anak muda belajar juga membaca tulisan-tulisan Ibrani dan gulungan-gulungan surat Alkitab Perjanjian Lama terbuka untuk mereka pelajari. Saudara-saudaraku, mari kita pelajari bahagian hari Minggu dengan judul Keluarga yang Pertama. Saudara-saudara, setiap pendidik yang profesional akan memberitahukan kepada Anda
bahwa pendidikan paling awal dan mungkin paling penting terjadi dalam keluarga pada tahun-tahun paling awal atau pada tahun yang mula-mula. Coba bayangkan seperti apakah keluarga pertama itu. Kita mengetahui dari pernyataan Ellen G. White di dalam bukunya Education, halaman 33, paragraf 1, dikatakan demikian. Sistem pendidikan yang didirikan di Eden berpusat pada keluarga. Adam adalah anak Allah, atau dinyatakan ini dalam Lukas pasal 3 ayat 38, dan dari bapa mereka lah anak-anak yang maha tinggi itu menerima pengajaran. Sekolah mereka dalam arti yang sebenarnya adalah sebuah sekolah keluarga. Saudara-saudaraku, pendidikan Kristen adalah sebuah komitmen untuk mendidik keluarga-keluarga dalam doktrin, dalam peribadatan, ajaran, persekutuan, dalam penginjilan dan pelayanan. Saudara-saudara, tinjau kembali apa yang kita ketahui tentang kisah Kain dan Habel yang tertulis dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Di sini ada dua orang yang membawa persembahan mereka kepada Tuhan, yaitu Kain dan Habel. Mereka telah belajar tentang arti dan pentingnya persembahan sebagai bagian dari pendidikan keluarga yang berhubungan dengan rencana keselamatan. Kita temukan dalam kisah ini bahwa Habel seorang yang menurut, sedangkan Kain adalah sebaliknya. Dari kisah ini kita dapat simpulkan bahwa sebuah pendidikan yang baik tidak selamanya menghasilkan hasil yang baik. Saudara-saudaraku, bila mana kita baca Kejadian pasal 3 ayat 15 yang menyatakan bahwa seorang juru selamat suatu hari akan lahir. Tidak diragukan lagi, Adam dan Hawa mengira tadinya bahwa putra pertama mereka akan menjadi juru selamat itu. Saudara-saudaraku, mari kita masuk kepada pelajaran hari Senin yang berjudul Masa Kanak-kanak. Akhirnya, juru selamat itu lahir dari perawan Maria. Kita tahu sesuatu tentang pendidikannya. Untuk mendapatkan gambaran tentang pendidikan yang ideal, mari kita lihat teladan Yesus sendiri. Saudara-saudara boleh baca dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38 dan Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat 55 yang menceritakan tentang kunjungan Maria oleh malaikat Gabriel. Dan kemudian kunjungan Maria dengan Elizabeth dan kehamilan ajaib dari keduanya. Para ahli umumnya setuju bahwa Maria masih remaja ketika hal itu terjadi padanya. Itu adalah harapan dan impian setiap wanita Yahudi bahwa dia mungkin menjadi ibu dari Mesias yang akan datang. Hampir setiap gadis pada masa itu menikah pada saat dia berusia 20 tahun. Dari Lukas pasal 1 ayat 26 dan 46 dan Matius pasal 1 ayat 18 bahwa baik Maria maupun Yusuf keduanya adalah orang Yahudi yang sangat setia yang berusaha hidup dalam penurutan pada hukum-hukum dan firman Allah. Ketika Tuhan datang kepada mereka serta memberitahukan kepada mereka tentang apa yang akan terjadi pada mereka, mereka dengan setia melakukan semua yang telah disampaikan kepada mereka. Saudara-saudaraku, coba bayangkan adegan atau pemandangan ketika malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria untuk pertama kalinya. Sebagai seorang remaja, Maria tidak diragukan lagi tinggal bersama orang tuanya. Apa yang dia katakan kepada orang tuanya tentang apa yang terjadi padanya? Dan apa yang dia katakan kepada Yusuf? Tampaknya Yusuf berusaha semaksimal mungkin untuk memperlakukan Maria sebaik mungkin. Apakah Yusuf percaya pada Maria ketika dia pertama kali
memberitahu dia apa yang telah terjadi? Saudara-saudaraku, sebuah pertanyaan, apa yang kita ketahui tentang pendidikan Yesus? Ellen G. White mengatakan di dalam tulisannya yang berjudul Alpha dan Omega jilid 6 halaman 60. Dikatakan demikian, Yesus tidak memperoleh pendidikan di sekolah rumah sembahyang atau in the synagogue schools. Ibunya lah gurunya manusia yang pertama. Dari bibir ibunya dan surat gulungan para nabi, ia mempelajari hal-hal semawi atau hal-hal surgawi. Justru sabda yang difirmankannya sendiri dulu kepada Musa untuk bangsa Israel, kini diajarkan kepadanya di pangkuan ibunya. Ketika ia meningkat dari masa kanak-kanak ke masa muda, ia tidak berusaha belajar di sekolah para rabi. Ia tidak memerlukan pendidikan yang diperoleh dari sumber semacam itu, sebab gurunya ialah Allah. Selanjutnya, Ellen G. White di dalam bukunya yang berjudul Signs of the Times tanggal 30 Juli tahun 1896 mengatakan, dia mempertahankan penurutan anak yang sempurna, tetapi kehidupannya yang tak bernoda membangkitkan kecemburuan dari saudara-saudaranya. Masa kecil dan masa mudanya sama sekali tidak mulus dan menyenangkan. Saudara-saudaranya tidak percaya kepadanya dan kesal karena dia tidak bertindak seperti yang mereka lakukan dan menjadi salah satu dari mereka dalam praktek kejahatan. Dalam kehidupan rumah tangga dia ceria, tapi tidak pernah riuh. Dia selalu mempertahankan sikap seorang pelajar. Dia sangat menyukai alam dan Allah adalah gurunya. Baik, pelajaran kita di dalam bagian selanjutnya yaitu komunikasi. Sebuah pertanyaan di sini, menurut Anda, bagaimana sebenarnya Allah mengajar Yesus? Seberapa banyak Yesus memberitahu orang tua manusianya tentang komunikasinya dengan Bapanya yang sejati? Bandingkanlah saudara-saudaraku kisah Samuel dengan Eli di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Coba bayangkan bagaimana perasaan Samuel tentang kunjungannya pada saat itu. Jadi, bagaimana Allah berkomunikasi dengan Yesus? Bagaimanapun itu terjadi, pasti ada hubungan yang sangat dekat antara Maria dan putranya Yesus. Seringkali ketika orang muda beranjak remaja atau teenagers, mereka ingin memberontak terhadap bimbingan orang tua. Namun tidak ada petunjuk tentang hal itu di dalam kisah Yesus. Tetapi untuk mendidik anak dengan baik dan benar, orang tua atau guru harus dekat dengan anak itu dan menjadi pendamping dan komunikator. Di dalam tulisan Ellen G. White, yaitu dalam bukunya yang berjudul Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 196 dikatakan demikian. Guru sejati atau guru yang benar dapat membagikan kepada muridnya karunia yang sangat berguna sebagai karunia pergaulannya. Adalah benar bagi laki-laki dan perempuan, dan lebih-lebih lagi bagi orang muda dan anak-anak, bahwa hanya bila mana kita berhubungan melalui simpati, kita bisa mengerti mereka, dan kita perlu mengerti untuk memperoleh manfaat yang paling efektif. Saudara-saudaraku, seberapa banyak dari apa yang orang tuanya ajarkan kepadanya yang dipertahankan dan diadopsi oleh anak-anak ke dalam hidupnya sangat bergantung pada bagaimana perasaannya terhadap orang tuanya. Pikirkanlah beberapa petunjuk yang kita peroleh dari kitab suci tentang bagaimana membangun hubungan keluarga yang kuat. Pada kenyataannya, di dalam hal ini segala jenis hubungan. Di dalam hal ini, kita boleh baca Mazmur 37 ayat 7 sampai dengan 9, Amsal 10 ayat 31 sampai dengan 32,
kemudian Amsal pasal 27 ayat 17, Efesus pasal 4 ayat 15, 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, Titus pasal 3 ayat 1 sampai 2, dan Yakobus pasal 4 ayat 11. Saudaraku, dalam beberapa ayat ini, orang tua diberitahu untuk bersabar, tidak khawatir, tidak marah, tetapi percaya kepada Tuhan. Orang yang saleh tahu apa yang baik untuk dikatakan. Kebenaran yang harus diucapkan dalam semangat kasih. Kasih itu seharusnya tidak hanya berupa kata-kata dan ucapan, tetapi didemonstrasikan dalam kehidupan. Orang tua dan anak-anak harus belajar untuk tunduk kepada penguasa dan otoritas, tidak berbicara jahat kepada siapapun, tetapi menjadi damai dan ramah, selalu bersikap lembut terhadap orang lain. Mereka tidak boleh mengkritik satu sama lain, apalagi suaminya mengkritik istri atau sebaliknya. Saudara-saudara, kita boleh beranjak kepada peranan orang tua. Bila mana kita baca Efesus pasal 6 ayat 4, di sana diringkaskan, Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di dalam Amsal 31 ayat 10 dikatakan, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saudaraku, apakah kita sebagai orang tua Kristen terus-menerus berusaha mengembangkan buah roh, yaitu buah roh di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, kasih, sukacita atau kegembiraan, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan atau kerendahan hati, dan penguasaan atau pengendalian diri. Saudaraku, para ayah haruslah mencari upaya untuk memperlihatkan buah roh di dalam atau melalui kehidupannya. Ayah dan ibu perlu mempelajari banyak hal. Idealnya, sebelum menjadi orang tua, kita boleh pelajari hal ini dari dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 26, 1 Korintus pasal 11 ayat 3, 2 Korintus pasal 6 ayat 14, Roma pasal 13 ayat 13 sampai 14, 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 7, dan Filipi 4 ayat 8. Saudaraku yang kekasih, orang tua diinstruksikan untuk tunduk satu sama lain karena penghormatan mereka kepada Kristus. Sementara istri didorong untuk tunduk kepada suaminya, suami harus mencintai istrinya seperti Kristus mencintai gereja. Jika suami dan istri melakukannya, betapa perubahan yang akan terjadi dalam keluarga Kristen. Kaum muda Kristen harus menghindari menikah dengan mereka yang bukan Kristen. Pesta, mabuk, amoralitas, ketidaksenonohan, perkelahian dan kecemburuan tidak pantas untuk orang Kristen. Bacalah saudaraku 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 7, di mana ringkasannya disebutkan, sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, kemudian penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Saudaraku, di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Saudaraku, pelajaran kita yang terakhir pada hari Kamis, judulnya disebutkan di sini, jangan kamu lupa. Dalam Ulangan pasal 6, Musa memberikan instruksi yang sangat jelas kepada anak-anak Israel dan khususnya kepada orang tua. Mereka harus mengajar anak-anak mereka dalam hampir apapun yang mereka lakukan. Setiap aktivitas harus menjadi sebuah kesempatan pendidikan. Kita boleh baca dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Dengarlah, hai orang Israel. Atau dalam bahasa Inggris disebutkan, Israel, remember this. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan seterusnya. Kita boleh baca di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Seringkali dalam masyarakat kita saat ini para ayah jauh dari rumah mencoba mencari nafkah. Jadi apa yang kita harus lakukan? Di dalam tulisan dari Ellen G. White, di dalam bukunya yang berjudul Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 257, dikatakan, guru pertama sang anak adalah ibu. Selama masa yang sangat rentan atau mudah terpengaruh dan perkembangan yang paling cepat, pendidikannya terutama terletak di tangan ibu. Dan selanjutnya di dalam Education halaman 276, paragraf 1 dikatakan, ke atas para ayah, sama seperti ke atas para ibu, diletakkan tanggung jawab mendidik anak pada umur permulaan, sama seperti pada umur selanjutnya. Dan bagi kedua orang tua, tuntutan persiapan yang berhati-hati atau cermat dan teliti merupakan suatu hal yang sangat mendesak. Sebelum mereka menjadi ayah dan ibu, laki-laki dan perempuan harus mengetahui hukum perkembangan jasmani. Mereka juga harus memahami hukum perkembangan mental dan pendidikan akhlak atau pendidikan moral. Saudaraku, ada sejumlah pengaruh dari setiap orang tua yang mempengaruhi anak bahkan sebelum mereka lahir. Di kemudian hari dalam kehidupan mereka, anak-anak menghabiskan banyak waktu di sekolah. Dan guru menjadi teladan tambahan bagi anak-anak. Saudara, kita baca lagi kutipan yang ditulis oleh hambanya yang diwahyukan oleh Allah, yaitu Ellen G. White, di dalam Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 265 dan 266. Kerjasama ini harus dimulai oleh ayah dan ibu sendiri di dalam kehidupan rumah tangga. Dalam mendidik anak-anak mereka, mereka memiliki tanggung jawab bersama dan haruslah menjadi usaha mereka yang tetap untuk bertindak bersama-sama. Hendaklah mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah, mencari pertolongan daripadanya untuk menunjang mereka satu sama lain. Para orang tua yang memberikan pendidikan ini bukanlah orang-orang yang nanti akan melancarkan kritik kepada guru. Mereka merasa bahwa baik kepentingan anak-anak mereka maupun keadilan di sekolah menuntut hal tersebut. Sedapat-dapatnya mereka menunjang dan menghormati orang yang membagi tanggung jawab mereka. Demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Kiranya kita akan dapat mengambil intisari daripada pelajaran kita yang berjudul keluarga pada saat ini. Tuhan memberkati.